Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Dan masih di subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang ketiga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan secara sebaliknya? Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Nah, sekarang kamu semakin paham kan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberi pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sekarang bacalah artikel yang akan ditampilkan untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Ikuti alur teks berikut ini dengan seksama. Selamat membaca. Bagaimana adik-adik bisa mengikuti teks bacaan tersebut kan? Bacaan ini merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar.
Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Nah, untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan tersebut, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini, sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan yang telah kamu baca tadi. Kemudian, setiap kartu tersebut tuliskan pokok pikirannya, lalu tempelkan di buku tulismu. Hasilnya, kamu foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu, luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Untuk itu, bacalah artikel berikut ini dengan seksama agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah. Ikuti alurnya ya. Nah, demikian teks bacaan Festival Manee Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Berdasarkan bacaan yang kamu baca tadi, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah menikmati kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Jangan bosan-bosan untuk membaca, agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah. Baca kembali teks berikut ini tentang kewajiban warga negara Indonesia.
Wah, ada banyak sekali ya undang-undang yang menerapkan tentang hak dan kewajiban. Jangan lupa dihafalkan pasal-pasalnya ya. Mana tahu keluar pada penilaian harian yang akan datang. Nah, tugas yang terakhir, gunakan tabel berikut ini untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai cara interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkanlah hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Tuliskan di kolom yang sesuai ya antara hak dan kewajiban. Tuliskan pada buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah ya. Semangat terus, jaga kesehatan.